Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan rohani pada penerima manfaat di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di Jalan Pahlawan dengan mengangkat topik sholat dan puasa sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, share dan komen untuk keberlanjutan dan silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Wa ashabihi wa man irtadaha ma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan sholat asar berjamaah. Sekali lagi kita bisa melaksanakan sholat asar berjamaah. Mudah-mudahan waktu di mana malaikat siang dan malaikat malam berkumpul ini sebagai bagian dalam rangka mencari ridha Allah, karena bagaimanapun juga hidup dan kehidupan kita ini yang kita cari hanya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tuh sudah dikasih nikmat yang banyak dari Allah, nikmat sehat dan nikmat sempat. Sekali lagi, nikmat sehat dan nikmat sempat. Karena itulah satu hal bahwa nikmat sehat dan sempat itu penting. Kita baru merasakan bahwa sehat itu nikmat setelah kita sakit. Hidup pun nikmat. Kenapa? Karena sebelum kita terlahir ke dunia, maka sungguh kita sudah bersaing dengan jutaan sel sperma yang dikeluarkan oleh bapak kita untuk ditampung di ibu kita. Dan kita adalah pemenang. Sekali lagi, kita adalah pemenang dari jutaan sel sperma bapak kita yang dititipkan di rahim ibu kita. Dan itu pun tidak cukup bahwa kita berjuang selama 9 bulan 10 hari di rahim ibu kita untuk menjadi sosok manusia yang layak untuk lahir ke dunia. Setelah lahir ke dunia, maka kita ini juga tetap jadi pemenang. Namun satu hal yang patut kita renungkan, ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, apa yang kita lakukan ketika kita sudah hidup di dunia ini? Maka tentu Allah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali-kali aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia itu mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bentuk pengabdian kita kepada Allah? Maka bentuk pengabdian kita kepada Allah adalah melaksanakan apapun yang telah Allah perintahkan dan meninggalkan apapun yang Allah larang. Melaksanakan apa yang Rasulullah perintahkan dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka apa perintah Allah dan perintah Rasul yang paling utama dan pertama, yang itu dijanjikan oleh Rasulullah, pertama kali yang akan Allah adili, pertama kali yang akan Allah hitung, pertama kali yang Allah lihat, itu adalah sholat. Bahkan manusia pertama yang dibangkitkan oleh Allah dari alam barzah, setelah seluruh manusia di muka bumi ini dimatikan seluruhnya, dan kemudian manusia yang hidup di dunia yang sudah dimatikan semua dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan apapun yang dilakukan. Dan yang pertama kali dibangkitkan itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang pertama yang dibangkitkan di alam barzah
Beliau adalah orang pertama yang diizinkan untuk mengangkat kepalanya. Tapi apa? Tatkala Rasulullah diizinkan mengangkat kepalanya pertama kali adalah mencari umatnya, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Rasulullah ketika Rasulullah jelang wafat yang dipikirkan adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Begitu dibangkitkan pertama, yang dilihat pertama adalah umatnya, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Rasulullah langsung mencari umatnya. Rasulullah langsung mencari orang-orang yang melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Lantas sahabat bertanya, "Ya Rasul, bagaimana engkau mengenali umatmu?" Maka Rasulullah menjawab, "Aku kenali umatku adalah lewat anggota tubuhnya yang dibasuh dengan basuhan wudu." Anggota tubuh kita yang kita basuh dengan wudu, itulah yang akan menjadi penanda antara umat Rasulullah dan umat Nabi yang lain. Dari umat Nabi Nuh sampai umat Nabi Isa sampai umat Rasulullah Muhammad SAW adalah yang dilihat pertama itu adalah, dikenali pertama adalah dia wudu enggak. Maka ketika wudu itu adalah termasuk syarat syahnya sholat. Sebelum sholat maka wudu itu wajib. Jika tidak wudu maka ini akan menjadikan sholatnya batal. Karena wudu ini adalah bagian dari mensucikan diri dari hadas. Maka tentu bukan hanya suci dari hadas, tapi suci tubuh ini dari najis. Ke masjid tidak boleh bau, ganti baju supaya tidak bau, mandi supaya tidak bau. Kenapa? Kasihan temannya yang lain. Kalau ke masjid bau, bau yang dianjurkan bau minyak, jangan bau basin, jangan bau basin. Lah, inilah wudhu ini yang akan dikenali pertama. Dan ini akan menjadi catatan-catatan yang akan kita bawa ketika kita menghadap kepada Allah. Karena itulah kepatuhan kita untuk memenuhi panggilan ini tentu tidak dimiliki oleh banyak orang. Kenapa? Sudah jelas-jelas dengar azan, tapi terasa tidak pernah mendengar azan. Maka sesungguhnya hidup kita ini sebetulnya, kita hidup ke dunia ini ditandai dengan apa? Diazani kita. Kita lahir ke dunia ini pertama kali diazani. Diazani. Kenapa? Diazani. Begitu lahir diazani, dikenalkan kalimat tauhid la ilaha illallah, kalimat-kalimat azan, kemudian diikomai, diazani telinga kanan, diikomai telinga kiri, supaya diri ini tidak diganggu jin yang kufur yang akan menggelincirkan kita. Begitu meninggal pun kita akan diazani. Lah, antara kita lahir dan kita mati ada kewajiban. Antara kita lahir sampai meninggal dunia atau raga ini ditinggal oleh roh, maka ada kewajiban namanya kewajiban untuk mendatangi azan. Lahir diazani, meninggal diazani. Antara dua diazani ini, maka yang kita lakukan adalah menunggu azan. Sebaik-baik orang adalah orang yang senantiasa menunggu azan. Bekerja apapun nunggu azan, kemanapun nunggu azan. Dan
kalau kemudian hati ini tersentuh untuk senantiasa menunggu azan, dan salah satu di dalam satu riwayat, salah satu keistimewaan orang yang senantiasa menunggu azan dimanapun dia berada, dan begitu dengar azan langsung mencari tempat suara azan itu. Tentu azan itu diadzani di mana? Di pasar, di warung, di mal, di mana? Di masjid. Kalau kemudian hidup ini selalu menunggu azan, begitu kita dengar azan langsung mencari sumber suara azan itu, berarti kita datang ke masjid. Apa keistimewaan buat orang-orang yang senantiasa menunggu azan dimanapun berada? Ketika dengar azan, yang pertama, janji Rasulullah, ini adalah orang yang paling utama, ini adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, ini adalah orang yang didekatkan Allah ke surga. Maka riwayat yang lain, nanti saat kita selesai dihitung, selesai diadili, selesai dihisab, melanjutkan perjalanan, maka antara surga dan neraka, sebelum ke surga lewat neraka, sekali lagi sebelum ke surga lewat neraka, di situ ada Shiratal Mustaqim. Disitulah yang kemudian orang-orang yang tidak memenuhi panggilan Allah, orang-orang yang meninggalkan sholat, maka melihat Shiratal Mustaqim itu seperti sehelai rambut dibelah menjadi 7, kecil dan tajam. Bagi orang yang gagal, maka dia akan terjatuh ke dalam neraka. Dan tahukah dalamnya neraka jahanam? Dalamnya neraka jahanam itu adalah, andaikan batu dijatuhkan, itu butuh waktu 70 tahun sampai ke dasarnya. Dan di antara orang-orang yang hatinya betul-betul rindu ke masjid, maka dia, ya Allah, aku takut melanjutkan perjalanan ini, maka tolonglah kami. Maka malaikat Jibril datang, dan kemudian, kamu mau kemana? Mau menyeberang? Kalau kamu di dunia menyeberang itu pakai apa? Pakai perahu supaya tidak tenggelam. Maka kemudian masjid-masjid yang dikunjungi itu nanti yang akan menjadi perahu kita. Untuk apa? Untuk menjadi wasilah pertolongan Allah. Allah akan menyelamatkan kita untuk tidak masuk ke dalam neraka. Lewat apa? Lewat kita dimanapun kita berada, kita mengunjungi masjid. Untuk apa? Untuk sholat. Untuk apa? Untuk melaksanakan perintah Allah. Karena itu, ini 1, 2, 3, 4 ini ya, ajak temannya yang lain. Tapi syaratnya 1, harus wangi, gak boleh bau. Ini di antara 4-nya ada yang bau loh ya. Sadar atau tidak ada yang bau, itu ganggu betul hidung yang normal ya. Silahkan muhasabah siapa yang bau di antara 4 ini. Itu ganggu. Kalau kemudian tidak ganti baju yang bersih, tidak mandi, kasihan kanan kirinya loh ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi catatan penting dalam rangka apa? Memohon ridha Allah. Karena itulah mudah-mudahan sholat asar kita ini mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah di waktu asar ini, mudah-mudahan hidup dan kehidupan kita diselamatkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sore ini kami bersimpuh bermunajat kehadirat-Mu ya Allah. Berilah petunjuk untuk mampu melangkahkan kaki kami
mendetakkan jantung kami, mendesahkan nafas kami untuk senantiasa mencari ridha-Mu ya Allah. Ringankanlah kaki kami ketika kami mendengar suara azan, untuk mendatangi suara azan itu dimanapun kami berada, sehingga kami bisa melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu dimanapun kami berada. Karena itulah ya Allah, barangkali ada saudara kami yang muslim yang saat ini yang telah mendengar suara azan, namun mereka asik berada di tempat mereka masing-masing. Berilah mereka hidayah ya Allah, berilah mereka petunjuk ya Allah, untuk betul-betul ringan memenuhi panggilan azan guna melaksanakan sholat yang Engkau wajibkan pada kami. Sungguh ya Allah, kami sadar bahwa Engkau sudah maha agung dengan keagungan-Mu, Engkau maha suci dengan kesucian-Mu. Jikalau kami menyembah-Mu tidak akan mengurangi sedikit pun keagungan-Mu dan keluhuran-Mu, maka sungguh kami sadar bahwa sholat wudhu kami, sholat kami, puasa kami, takorub kami, apapun kepatuhan yang kami lakukan, seluruhnya akan kembali pada diri kami. Karena itulah ya Allah, bimbinglah kami, bimbinglah istri kami, bimbinglah anak kami, bimbinglah keluarga kami, bimbinglah teman-teman kami untuk mematuhi apapun yang Engkau perintahkan, sehingga dengan perintah itu kami kerjakan, mematuhi apapun yang Engkau larang, sehingga dengan larangan itu betul-betul mampu kami jauhi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tayangan ini, dan diucapkan terima kasih atas atensi Anda menonton channel ini sampai tuntas. Dan sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.